Bahan bonsai waru super red ini sebenarnya masih sangat liar. Percabangannya belum rapi, daun terlalu padat, dan arah cabangnya masih belum jelas. Tapi setelah dilakukan pruning, wiring, dan perawatan, karakter bonsai mulai terlihat. Di video kali ini saya akan melakukan perawatan full sampai tampilannya lebih rapi dan siap masuk tahap pembentukan berikutnya. Assalamualaikum sahabat bonsai setanah air, jumpa kembali di channel Lara Bonsai. Semoga teman-teman semua selalu sehat dan dilancarkan rezekinya. Di video kali ini saya akan melakukan perawatan bahan bonsai waru super red atau waru merah. Dan perawatan kali ini mulai dari pruning, pembersihan daun, pengawatan, serta pembersihan batang sampai penyiraman vitamin B1 setelah proses perawatan selesai. Karena waru super red ini pertumbuhannya cukup cepat, jadi harus rutin dirapikan supaya arah pertumbuhannya tetap terjaga. Baik sahabat semua, langsung saja kita mulai proses perawatannya kali ini. Baik sahabat bonsai, langkah pertama saya melakukan pruning terlebih dahulu. Ranting-ranting yang terlalu panjang, saya pangkat supaya energi tanaman lebih fokus ke pembentukan tunas baru. Selain untuk merapikan bentuk, pruning juga membantu percabangan menjadi lebih padat. Dan untuk bahan seperti waru merah ini, kalau dibiarkan terlalu liar, biasanya bentuk mahkotanya jadi kurang enak dilihat. Makanya saya coba rapikan sedikit demi sedikit sambil melihat arah gerak batang dan percabangannya. Cabang yang tumbuh ke bawah akan saya kurangi. Bagian yang terlalu menumpuk juga saya rapikan supaya nantinya cahaya matahari bisa masuk lebih merata. Pruning seperti ini juga membantu membangun karakter bonsai supaya terlihat lebih tua dan lebih berisi. Dan untuk pemangkasan, saya tetap menyisakan cabang-cabang penting sebagai calon percabangan berikutnya. Di tahap pruning kali ini, saya tidak langsung memotong sembarangan. Saya coba melihat dulu arah gerak batang utama dan posisi cabang-cabang yang masih dipakai untuk pembentukan berikutnya. Karena dalam bonsai, pemangkasan itu bukan hanya merapikan pohon, tapi juga menentukan karakter akhir bonsainya. Cabang-cabang yang terlalu lurus, biasanya saya kurangi supaya pohon terlihat lebih natural. Sedangkan ranting-ranting kecil yang potensial, tetap saya sisakan untuk calon percabangan sekunder. Untuk bagian atas pohon juga saya rapikan, supaya nantinya mahkota tidak terlalu berat sebelah. Karena target saya nanti bentuk mahkotanya lebih padat dan lebih seimbang dengan batang utama. Bagian yang terlalu rapat juga saya kurangi sedikit demi sedikit. Tujuannya supaya sinar matahari tetap bisa masuk ke bagian dalam percabangan. Kalau bagian dalam terlalu tertutup, biasanya tunas dalam akan menjadi lemah dan bahkan bisa mati ranting. Makanya pruning suatu bonsai cukup penting untuk menjaga kesehatan sekaligus membangun struktur bonsai. Di beberapa bagian saya juga memangkas ujung ranting untuk memancing pertumbuhan tunas baru nantinya. Jadi nantinya dari tunas-tunas baru itu kita bisa memilih arah cabang yang lebih bagus. Dan untuk waru super red sendiri, pertumbuhannya termasuk cepat dan kategori paling cepat dibanding jenis bonsai lainnya. Jadi setelah pruning biasanya tidak butuh waktu lama untuk muncul tunas baru. Kalau perawatannya stabil, percabangan akan lebih cepat padat dan bentuk bonsainya mulai kelihatan. Di tahap ini memang kesabaran sangat diperlukan, karena proses membangun bonsai itu tidak ada yang instan. Harus dilakukan secara bertahap dan penuh kesabaran. Setelah pruning daun selesai, sebelum lanjut ke tahap berikutnya, seperti biasa saya selalu membiasakan untuk pembersihan daun-daun hasil pruningan, supaya media tanam selalu bersih dari sampah bekas pruningan. Dan juga bonsai tersebut tidak kehilangan keindahannya karena faktor kurang bersih. Jadi saya sarankan untuk sahabat semua, setelah selesai pruning daun, usahakan bersihkan sisa-sisa daun pruningan supaya bonsai sahabat terjaga kebersihannya.
dan juga mencegah terjadinya pembusukan daun yang dapat mengakibatkan munculnya hama karena faktor pembusukan. Di tahap selanjutnya saya masuk ke tahap pengepresan beberapa ranting. Di tahap ini saya fokus melakukan pres di bagian pucuk-pucuk ranting supaya pertumbuhan cabangnya lebih rapat dan cepat. Karena kalau pucuk terus dibiarkan memanjang, biasanya energi tanaman hanya fokus ke ujung saja. Makanya bagian pucuk saya tekan dan saya rapikan supaya tanaman memancing pertumbuhan tunas-tunas baru di bagian samping. Nantinya dari tunas-tunas baru itulah percabangan akan terlihat lebih padat dan mahkota bonsai jadi lebih berisi. Dan untuk waru Super Red sendiri, respon pertumbuhan tunasnya cukup cepat kalau perawatannya stabil. Jadi teknik seperti ini cukup efektif untuk membangun percabangan yang lebih rapi. Kali ini saya akan melakukan wiring atau pengawatan. Saya hanya lakukan di bagian tertentu saja yang memang perlu diarahkan. Karena beberapa cabang sebenarnya arah geraknya sudah cukup bagus dan tinggal dirapikan sedikit. Dalam pemasangan kawat juga dilakukan secara perlahan supaya ranting tidak rusak atau meninggalkan bekas terlalu dalam. Targetnya bukan langsung membentuk ekstrim, tapi lebih mengarahkan gerak cabang supaya komposisi bonsainya lebih enak dilihat. Dan perlahan karakter pohonnya mulai lebih terbentuk setelah dilakukannya pres ranting dan pengawatan ringan seperti berikut. Setelah proses pruning dan pembentukan selesai, saya lanjut ke tahap pembersihan manual menggunakan sikat. Bagian batang percabangan sampai permukaan media saya bersihkan perlahan supaya kotoran dan lumut liar yang menempel bisa terangkat. Karena seringkali ada debu, kerak, atau lumut yang mulai menumpuk di batang bonsai. Kalau terlalu dibiarkan, biasanya tampilan pohon jadi kurang bersih dan karakter batangnya juga kurang terlihat. Selain untuk estetika, pembersihan seperti ini juga cukup penting untuk kesehatan bonsai. Karena area batang yang terlalu lembab dan kotor kadang bisa menjadi tempat tumbuhnya jamur dan hama kecil. Makanya sesekali perlu dibersihkan supaya sirkulasi udara di area batang tetap bagus. Di bagian kulit batang, saya sikat perlahan saja, supaya tekstur alaminya tetap aman dan tidak rusak. Tujuannya bukan membuat batang terlihat baru, tapi justru memperjelas karakter alami pohon. Karena semakin bersih batangnya, lekukan dan tekstur kulit pohon akan lebih terlihat. Dan itu biasanya membuat tampilan bonsai jadi terasa lebih tua dan lebih berkarakter. Karena suatu bonsai bukan hanya soal pembentukan batang dan cabang saja, tapi juga bagaimana menjaga keseluruhan tampilannya tetap bersih, sehat, dan nyaman dipandang. Dan setelah dibersihkan seperti ini, karakter bonsai waru Super Red ini mulai lebih keluar. Terlihat lebih hidup, bebas dari hama, kotoran, dan lumut. Di tahap selanjutnya, saya lanjut ke tahap penyiraman menggunakan vitamin B1. Pemberian vitamin B1 seperti ini biasanya saya lakukan setelah bonsai selesai mengalami perawatan berat. Karena setelah banyak pemangkasan dan pembentukan tanaman, biasanya bonsai akan mengalami stres. Makanya vitamin B1 digunakan untuk membantu proses pemulihan dan membantu tanaman lebih cepat beradaptasi. Selain membantu mengurangi stres, vitamin B1 juga cukup bagus untuk membantu merangsang pertumbuhan akar dan juga menambah nutrisi tanaman. Kalau kondisi akar dan nutrisinya tercukupi, biasanya pertumbuhan tunas dan daun juga akan lebih maksimal. Apalagi untuk bahan bonsai yang baru selesai di pruning cukup banyak seperti ini, pemulihan akar sangatlah penting. Baiklah sahabat bonsai, dan ini hasil sementara setelah dilakukannya proses perawatan hari ini. Sekarang bentuk bahan bonsai waru Super Red ini sudah mulai lebih rapi dibanding sebelumnya. Percabangan mulai lebih terarah, mahkotanya lebih enak dilihat, dan karakter pohonnya perlahan mulai keluar. Langkah selanjutnya tinggal menunggu proses pertumbuhan tunas baru, supaya nantinya percabangan bisa lebih padat lagi.
Karena dalam dunia bonsai, proses itu memang tidak instan. Semua membutuhkan waktu, ketelatenan, dan perawatan yang konsisten. Tapi justru disitulah letak seni dan kepuasan dalam merawat bonsai. Melihat perkembangan pohon sedikit demi sedikit sampai akhirnya memiliki karakter yang indah. Semoga video perawatan bahan bonsai waru super red kali ini bisa bermanfaat dan menjadi referensi untuk teman-teman semua. Terima kasih banyak untuk para sahabat yang selalu mendukung channel Ara Bonsai. Dan buat yang baru bergabung, jangan lupa bantu support channel ini dengan cara like, komentar, dan subscribe. Karena dukungan dari sahabat semua sangat membantu channel ini untuk terus berkembang dan terus berbagi proses bonsai berikutnya. Channel Ara Bonsai hanya berbagi edukasi berdasarkan pengalaman yang selama ini saya lakukan. Dan tidak ada maksud untuk menggurui para sahabat semua. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Salam satu hobi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.